sekarang itu orang berilmu tuh jangan merunduk. Semakin berilmu semakin speak up. Kenapa? Karena orang-orang bodoh sudah menguasai panggung. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu, maqalah yang ke-6. An Ali radhiyallahu anhu karrama wajha. Dari Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajha. Gelar Ali bin Abi Thalib itu karramallahu wajha. Karena satu riwayat yaitu dia tidak pernah kafir ya. Ada juga gelar itu didapat karena dia adalah orang yang tidak pernah melihat kemaluannya. Nah, disebut karramallahu wajha. Apa kata Ali radhiyallahu anhu dalam makalah yang ke-6 ini? Man kana fi talbil ilmi kanatil jannatu fi talbihi. Barang siapa yang pencariannya adalah ilmu, maka surga itu dalam pencariannya. Jadi barang siapa yang orientasinya adalah ilmu, maka surga adalah yang dia akan dapatkan. Ya. Wa man kana fi talbil ma'siyati kanatin naru fi talbihi. Dan barang siapa yang pencarian dia, orientasinya dia adalah maksiat, maka adanya neraka itu adalah menjadi sejatinya neraka adalah orientasinya gitu. Orientasi yang sedang dia tuju gitu ya. Nah, jadi barang siapa mencari ilmu berarti dia sedang mencari surga. Barang siapa mencari maksiat ya, berorientasi ke maksiat, maka dia sedang mencari atau berorientasi kepada neraka. Aiman ishtaghala fil ilmin nafi. Maksudnya barang siapa yang sibuk hidupnya itu sibuk fil ilmin nafi, berkecimpung dalam ilmu yang bermanfaat. Tujuan hidupnya itu sibuknya itu disibukkan dengan ilmu yang manfaat. Apa saja ilmu yang manfaat? Ya ilmu yang bisa kita pakai untuk kebaikan gitu. Ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa memudahkan hidup ya. Kalau ilmu tentang dunia ya, membuat hidup menjadi lebih mudah ya. Apa-apa kan kalau tahu ilmunya jadi lebih mudah, bermanfaat kan. Berarti ilmu itu bermanfaat. Kalau orang tahu ilmu tentang ibadah, ibadahnya jadi mudah karena dia tahu ilmunya. Kalau dia ingin berdagang, dia tahu ilmu dagang, berdagangnya jadi mudah, tahu teorinya. Mau apa saja kalau tahu ilmunya pasti mudah karena ilmu itu bermanfaat. Ilmu nafi ya, ilmu yang bermanfaat. Alladzi la yajuzul baligul aqilu jalu. Ilmu manfaat yang sepantasnya orang yang balik itu tidak mengabaikannya gitu. Tidak diperbolehkan seseorang itu mengabaikan ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu agama seperti ilmu fikih gitu ya, ilmu mengetahui tentang Allah ya. Terus ilmu ahwalul qalbi, ilmu tentang hati, ilmu tasawuf, ilmu padi, bukan. Ilmu padi udah nggak kepake sekarang, kalah sama ilmu tai. Biarpun dia itu rendah, hina, tapi nggak ada yang berani menginjak dia. Itulah ilmu tai. Sekarang itu orang berilmu tuh jangan merunduk. Semakin berilmu semakin speak up. Kenapa? Karena orang-orang bodoh sudah menguasai panggung. Iya, jadi kalau orang pintarnya itu diam saja,
rendah hati gitu. Udah, saya mah bukan siapa-siapa gitu, apalah aku ini. Rendah hati itu mirip-mirip nggak bersyukur. Benar nggak? Mirip-mirip tapi bukan berarti nggak bersyukur ya. Terus pede itu mirip-mirip sombong gitu. Kadang-kadang orang pede itu kayak sombong ya kelihatannya. Orang sombong itu udah pasti pede, udah pasti. Tapi kalau orang pede belum tentu sombong. Nah, banyak orang bodoh yang sombong, pede sekali dia. Nah, makanya sekarang mah nggak ada ilmu padi lagi udah. Ilmu tai kalau bisa. Jadi kalau orang-orang yang nginjek lu bukan menghormati lu. Lu bau tai. Jadi kalau orang-orang nggak nginjek lu, nggak melecehkan lu, bukan berarti lu itu dihormati. Berarti emang lu tuh udah terlanjur hina. Ya. Jadi seseorang yang baligh, yang berakal itu tidak sepantasnya bodoh tentang ilmu, yang seharusnya orang-orang yang sudah baligh itu sadar tuh ya, bahwa menuntut ilmu itu penting, teramat sangat penting. Ya, Islam sendiri kan ayat pertamanya apa sih? Iqra kan, bacalah tuh. Berarti orang Islam tuh memang harus membaca, harus berilmu gitu loh. Tapi kenapa orang-orang Islam itu semakin kesini semakin tidak peduli dengan ilmu, semakin mundur peradabannya. Orang-orang Eropa dulu itu waktu zaman kejayaan ini gereja itu mereka mengalami kemunduran peradaban karena orang-orang itu hanya percaya kepada omongan pastor, omongan para petinggi. Pokoknya kalau yang berlainan dengan omongan pastor, omongan gereja, fatwa-fatwa gereja, maka itu dianggap menyimpang. Sedangkan di zaman yang sama peradaban Islam sedang maju-majunya dengan sains, kemajuan sains ya kan. Banyak ilmuwan yang diciptakan waktu zaman itu, di zaman kekhalifahan apa sih, Abbasiyah kalau nggak salah ya, Khalifah Abbasiyah. Sekarang setelah orang-orang Eropa itu bangkit lagi kan dari masa kelam di orang, kemudian peradaban, Islam yang malah mundur. Karena apa? Orang Islamnya tidak peduli lagi sama ilmu. Terus ada sebagian orang Islam tuh mengkotak-kotakan ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Sebenarnya semua ilmu sama. Di sini kan disebutnya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa saja yang bisa memajukan peradaban manusia. Tuh. Masalah ilmu itu digunakan untuk apa tergantung orangnya ya. Ilmu agama pun kalau digunakannya untuk kepentingan dunia ya jadinya ilmu dunia lah. Ilmu dunia kelihatannya nih seperti ilmu bahasa Inggris misal. Tapi kalau digunakannya untuk kepentingan akhirat, misalnya supaya orang Islam itu bisa membaca buku-buku orang barat gitu sehingga paham tentang perkembangan barat gitu kan, tentang teknologi luar negeri dengan bisa bahasa Inggris itu, kemudian diserap ya kan, diserap ilmunya itu terus membuat satu inovasi dalam Islam sehingga bisa menciptakan apa gitu buat kemaslahatan umat Islam gitu tuh. Berarti itu ilmu akhirat apa ilmu dunia? Kalau kebaikan umat Islam akhirat. Itu akhirat. Tapi kalau kamu belajar ilmu akhirat pun, nahwu shorof, ilmu apapun, ilmu agama, ilmu fikih, tapi tujuannya untuk mencari kehidupan dunia itu tidak ikhlas, ya sama saja. Itu namanya ilmu dunia. Itu. Jadi ilmu itu sama saja, tapi memang ilmu itu ada yang wajib,
wajib di atas wajib, ya berarti itu ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan ibadah gitu, fikih itu wajib. Kamu beribadah ya berarti harus mengerti tentang ibadah, ilmu yang sesuai dengan apa yang ingin kamu lakukan gitu. Kalau kamu ingin ibadah berarti harus mempelajari ilmu tentang ibadah dong, ilmu fikih. Kalau kamu itu ingin berbisnis ya berarti ilmu tentang bisnis. Tapi kalau ilmu ibadah mah la yajuzul baligul aqilu jalu. Kalau ilmu tentang ibadah mah, tentang Allah mah tidak sepantasnya, tidak boleh ya. Orang yang balik itu bodoh tentang itu. Ada geman. Masih. Karena wajib ya. Untuk hubungan kita dengan Allah. Setelah itu baru ilmu-ilmu lainnya ya. Tapi nggak ada istilah ilmu itu dikotak-kotakan. Ini ilmu ini ada ilmu manfaat dan ilmu gak manfaat, ada dikotak-kotakannya, dibaginya. Ilmu gak manfaat itu apa contohnya? Ilmu supaya nyelot WD gitu kan. Merokok lah bodo amat. Tips biar kalian bisa WD besar. Ilmu nyolong ayam kan. Ilmu perdukunan itu sangat tidak bermanfaat. Jadi orang yang menyibukkan dirinya itu pada ilmu yang bermanfaat, yang tidak sepantasnya orang balik yang berakal itu bodoh tentang ilmu itu, maka keberadaan dia itu pada hakikatnya orang yang sedang menuju surga ya, menuju surga dan ridha Allah, menuju kebahagiaan. Berarti surga itu artinya kebahagiaan, kenikmatan ya, banyak pokoknya yang berhubungan dengan hal yang senang-senang, itu adalah surga dan ridhonya Allah. Wa mangkana muridan lil maksiat, tapi barang siapa itu orang yang orientasinya, tujuan hidupnya adalah maksiat, karena fil haqiqati taliban linnar, maka pada hakikatnya dia sedang menuju ke dalam neraka, menuju kehancuran dan kemarahan Allah. Ya, orang yang bermaksiat itu memang senang pada awalnya kan, tapi lama-kelamaan dia akan menuju pada kehancuran di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka. Ya jelas kamu punya duit, terus duitnya buat dugem gitu kan, maksiat kan. Malam tuh dugem, kamu punya duit terus duitnya buat beli narkoba, ya senang memang, tapi kesenangan yang nyandu ke kamu, sehingga kesenangan itu ketika kamu tidak melakukannya kamu kehilangan dari kesenangan itu namanya kesenangan yang membawa kamu ke dalam kesengsaraan ya. Memang kita hidup itu butuh refreshing, butuh kebahagiaan, butuh kesenangan, tapi kesenangan yang akan menyeret kamu ke dalam kesengsaraan itu kesenangan yang semu. Makanya narkoba itu memang menyenangkan, minuman keras itu memang menyenangkan, tapi kesenangan yang akan menyeret kamu ke dalam kehancuran. Ya, kamuflase aja gitu. Bagaimana kesenangan yang benar-benar senang? Ya kamu cari hobi yang bagus, yang kalau kamu lakukan hobi itu, misalnya kamu hobi main futsal, misal selagi nggak ninggalin kewajiban, ada waktu luang kamu main futsal, kamu bahagia, terus efeknya badan kamu sehat. Nah itu baru kesenangan yang benar-benar kesenangan, tidak membawa kamu pada kesengsaraan ya. Kayak ibadah pada Allah itu, senang ngaji, senang sholat. Selain kamu senang sama sholat itu, senang kamu sama ngaji itu, dampaknya juga kamu dapat ilmu kalau ngaji. Kalau kamu ibadah, dampaknya kamu dapat ketenangan hati, dekat dengan Allah. Berarti kesenangan itu menyeret kamu ke dalam kesenangan berikutnya ya, benar-benar bahagia gitu. Itu yang disebut kesenangan yang hakiki gitu ya. Jadi
abadi kesenangannya gitu. Pokoknya lakukanlah sesuatu yang bermanfaat, apapun yang kamu senangi tapi tidak merugikan kamu dan orang lain ya. Wal maqalatu salisatu saminatu, maqala yang ke-8. Anil Amas, dari Amas. Ismu Sulaiman bin Mahron. Ini maqala yang ke-8 dari Amas. Namanya Sulaiman bin Mahron al-Kaufa. Al-Kufiyu, Al-Kufiyu berarti orang Kufah ya. Kufah itu daerah Iran. Radhiyallahu anhu, man kana sumalihi taqwa kanatil asunu an wasfi ribihi dinihi wa man kana sumalihi dunya kallatil asunu an wasfi khusrani dinihi. Barang siapa yang pokok hartanya adalah takwa, maka lisan-lisan itu tumpul alias tidak mampu menyipati keuntungan agamanya, menyipati keuntungan agama orang tersebut. Jadi kalau orang yang pokok hartanya, sesuatu pokok harta itu apa ya? Modal ya, modal yang ada dalam dirinya itu, potensi yang ada di dalam dirinya itu adalah takwa, maka lisan-lisan itu sangat tumpul untuk menyipati keuntungan agamanya. Paham nggak? Jadi betapa sangat beruntungnya orang yang di hatinya itu takwa gitu. Kepunyaan dia itu hanyalah takwa, kepunyaan dia itu takwa. Dasar dari semua kepunyaan dia itu adalah takwa. Ya, takwa itu sebagai pondasi dalam diri dia. Nah, itu adalah orang yang keberuntungannya tidak bisa disifati oleh lisan. Ya, karena sulit mencari orang yang seperti itu. Karena di zaman sekarang kan orang apa ya, jarang sekali yang kayak gitu. Karena udah zamannya orang-orang itu mengikuti ya zaman yang rusak ini. Iya. Nggak selevel Nabi. Jadi kalau orang yang soleh, yang takwa itu ya malah merasa minder gitu, malah merasa minoritas dan rasanya takwa di tengah-tengah zamannya seperti ini. Wah, merasa inferior. Sangat-sangat gimana itu? Ya merasa inferior kan. Merasa inferior. Apa inferior tuh? Ya merasa kayak ya jadi minoritas, Iya. nggak pede, nggak umum. nggak umum ya. Ya nggak umum. Benar. Mas. Iya. Apalagi kalau kita di lingkungan orang yang rusak, sangat aneh gitu loh. Tabu. Memakana rasumalihi dunya karena telah sunu'an wasi khusroni dini. Dan barang siapa yang pokok hartanya adalah dunia, maka tumpullah lisan-lisan dari menyipati kerugian agamanya. Orang yang pokok hartanya, pikirannya itu hanya dunia saja, mengejar dunia, sungguh sangat banyak kerugiannya. Saking banyak kerugiannya, saking ruginya dia, ruginya orang, sehingga lisan-lisan itu kayaknya lisan itu tidak cukup untuk menyipati kerugian dia. Rugi banget orang yang orientasinya cuma dunia. Tapi kalau dilihat, ditilik-tilik ya, zaman sekarang tuh orang yang pikirannya cuma duit ya, dunia, dia ada dimanapun gak bener kelakuannya. Iyalah, orang yang orientasinya dunia, pikirannya dunia aja, itu
gak bener ada dimanapun. Dia jadi pejabat gak bener, jadi guru korupsi uang LKS misalkan. Ya, jadi RT korupsi BLT. Terus apa lagi, jadi ustadz nipu masyarakat. Ya, soalnya yang pikirannya duit orang itu kan, berarti memang rugi orang seperti itu, rugi dunia, rugi akhirat gitu. Ya dia sama orang nggak dipercaya, di akhiratnya masuk neraka. Tapi kalau orang takwa pasti jadi orang yang jujur kan, dia jadi apa aja bener gitu, kerja jujur, dipercaya sama bos. Ya, jadi pejabat jujur, yang maju siapa, negaranya maju gitu. Ya dia juga dapat dampak dari kemajuan itu kan. Tapi kalau dia itu nggak jujur, negara itu rusak, dia juga dapat dampak dari kerusakan itu. Ya, berarti kalau orang yang pokok hartanya itu takwa, keberuntungannya itu nggak bisa digambarkan, tidak bisa diucapkan dengan lisan. Dan orang yang orientasinya pokok hartanya itu dunia, pikirannya duit aja, dunia aja, jadi nggak bisa digambarkan kerugiannya itu, nggak bisa digambarkan, nggak bisa diucapkan kerugiannya, karena kerusakannya tuh banyak nantinya. Kalau dia itu jadi orang yang berpengaruh, kerusakannya melebar. Iya, kalau dia itu bukan orang yang berpengaruh, orang biasa-biasa aja. Tapi kalau dia itu orang yang berpengaruh, orang yang berada di satu pemegang kekuasaan, jabatan, orang yang begitu pikirannya udah nggak bisa digambarin bakal jadi apa. Terus makalah yang ke-9 udah ya, nyampe 8 dong ya. Ya sudah, wallahualam bisawab. Iya sudah.